Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, silahkan menghubungi YouTube kami di Rafiq Channel penceramah. Tolong subscribe dan share supaya Anda tidak ketinggalan penyampaian saya. Terima kasih. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, jamaah yang berbahagia di mana saja berada, pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan ucapan terima kasih kepada Allah. Kita masih diberi kesempatan, kemauan untuk meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan takwa yang sungguh-sungguh untuk membentuk kita menjadi orang yang muttaqin. Mudah-mudahan diberikan manfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Situasi bagaimanapun, keadaan seperti apapun, kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, ahlinya, serta para sahabatnya, dan juga kepada kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatul udma, syafaat yang agung. Semoga kita mendapatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, di sini akan saya sampaikan yaitu 7 ciri-ciri sholatnya orang munafik. 7 ciri-ciri sholatnya orang munafik akan saya ungkap di bawah ini. Yang pertama, orang munafik kalau sholat dengan kondisi malas sekali. Mau sholat itu berat sekali, malas sekali. Mau sholat atau enggak, ini pekerjaan orang munafik. Jadi sholatnya semaunya, tidak karena didorong oleh hati nurani yang suci, tapi sholatnya disertai dengan rasa malas, enggan sholat, tapi dijalankan. Ini sholatnya orang munafik. Yang pertama. Yang kedua, orang munafik sholatnya riya. Dia itu riya kalau sholat, ingin dipuji orang.
Kalau masih muda ingin dipuji istrinya, supaya dipuji oleh orang lain, ini sholatnya orang munafik seperti itu. Jadi sholatnya itu disertai dengan riya. Ini sholatnya orang munafik. Yang ketiga, sholatnya orang munafik merasa berat mengerjakannya. Apalagi sholat subuh dan sholat isya. Wah, itu sangat berat sekali bagi orang munafik mengerjakan sholat subuh dan sholat isya. Kalau mengerjakan sholat subuh nunggu kok matahari lah terbit baru bangun. Isya begitu saja. Nanti sholatnya cepat-cepatan. Ini kerjaannya orang munafik. Isya dan subuh ini sangat-sangat berat sekali dia menjalankan sholat itu. Kemudian yang keempat, orang munafik tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Orang munafik itu kalau sholat nggak ingat dengan Allah. Yang diingat apa? Apa-apa yang ada di sekitarnya, apa-apa yang terjadi sebelumnya, dan apa-apa yang direncanakan. Itu sholatnya orang munafik. Sholat baru sebentar lah ingat kepada apa yang tadi dilihatnya di luar sholat. Jadi untuk ingat kepada Allah itu sedikit benar. Ini orang munafik. Kalau kita sholatnya seperti itu, ya sama dengan orang munafik itu. Kita hati-hati kita. Karena dinyatakan oleh Al-Quran, al-munafiku fi darkil asfal. Orang munafik itu jadi intipnya neraka. Jadi keraknya neraka. Orang munafik itu nanti. Itu maka jangan kita tiru. Yang kelima adalah orang munafik malas menghadiri sholat berjamaah. Apalagi sholat berjamaah itu malas sekali. Karena apa? Karena dia ingin cepat-cepatan kalau sholat. Tidak, apalagi kalau imamnya itu bacanya panjang, tumuk ninahnya bagus. Dia tidak tahan dia. Sholat mengikuti sholat seperti itu. Alay enggak, sholatnya terlalu lama. Itu. Ini omongannya orang munafik. Sholatnya terlalu lama, baca ayatnya terlalu panjang, itu omongannya orang munafik. Karena dia enggak senang, karena apa? Dia ingin cepat selesai sholat. Ewel, cepat-cepat. Seperti dikejar oleh anjing. Itu sholatnya orang munafik. Yang keenam, orang munafik mengakhirkan sholat. Senangannya itu sudah ada suara adzan itu tidak cepat-cepat. Goklah qomat. Nah kalau sudah qomat, dia baru lari-lari. Apalagi kalau rumahnya agak jauh, lari-lari. Ngapa nggak mulai tadi berangkat ke masjid? Nunggu goklah qomat, kedengaran di pengeras, baru cepat-cepat lari-lari. Takut ketinggalan. Tapi ketinggalan juga nggak apa-apa bagi orang munafik itu. Malah dia cepat selesai, cepat udem, maka dia diamnya paling di belakang. Itu kerjaannya orang munafik. Paling malas dia. Senang mengakhirkan sholat. Padahal akhirkan sholat itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila waktu sholat sudah datang, cepat-cepat. Nah itu. Kemudian yang ketujuh, orang munafik cepat sholat, tidak tumuk ninah. Sholatnya tidak tumuk ninahnya. Cepat-cepat. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Dia mempunyai pikiran Allah. Sepertinya sholat itu kan cuma sekedar baca subhanallah begitu saja. Iya, tapi kan harus tumuk ninah.
tumuk ninah yang rapi. Maka dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, setidak-tidaknya 3 kali. Atau ada yang melazimkan sampai 7 kali bacanya. Kalau dia enggak baca apa-apa dia, karena apa? Cepat-cepat sambil mikir-mikir situasi di luar sholat itu, enggak tumuk nina. Allah Akbar, sampai Allah Akbar, Allah Akbar. Seperti sholatnya orang munafik itu seperti sholatnya atau kerjaannya Manu Anjol. Manu Anjol itu begitu. Terbang ke sana, ancul, terbang ke sana, ancul. Gak ada tumuk ninah sama sekali. Itu sholatnya orang munafik. Maka jangan ditiru. Saya sampaikan 7 hal itu. Itu ciri-ciri orang yang munafik. Kalau sholat kita seperti itu, kita berarti termasuk orang munafik juga. Hindari munafik, supaya kita tidak menjadi intipnya neraka nanti di akhirat. Nah, demikianlah para hadirin penyampaian singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Penyampaian singkat tidak lepas dari kekhilafan dan kekurangan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.